Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu teori kognitif dari Jerome Bruner. Materi ini sangat penting apabila kalian mengikuti tes PPG. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Kita bahas mengenai teori kognitif Bruner. Di sini teori free discovery learning, Jerome Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Di sini menekankan bahwa siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bruner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Bruner sendiri, di sini ada perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Kemudian ada peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Kemudian ada perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubung dengan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian ada interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Dalam hal ini bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Ingat, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pada abad 21 ini adalah communication. Selanjutnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Kemudian perkembangan kognitif, di sini ada yang namanya tahap eknektif, yakni seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Kemudian ada tahap ekonik. Ekonik di sini seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbolik di sini adalah seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukan sistem eknatif dan ikonik dalam proses belajar. Teori belajar Bruner sendiri di sini kemudian Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan dan informasi, bukan ditentukan oleh usia. Bruner lebih banyak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan atau sering kita sebut sebagai discovery. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Pendekatan Bruner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Asumsi yang pertama ialah perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Bruner percaya bahwa seorang belajar berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Perubahan tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga dalam orang itu sendiri. Asumsi yang kedua ialah orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan sebelumnya. Bruner menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Selanjutnya, teori belajar Bruner menyatakan bahwa agar siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi secara aktif dalam konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Jadi discovery learning menemukan jawaban sendiri-sendiri. Belajar dan pemecahan masalah tergantung pada penyelidikan alternatif. Penyelidikan alternatif membuktikan aktivitas pemeliharaan dan pengarahan. Dalam mengajar, siswa dibimbing melalui urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah atau sekumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah mereka pelajari. Bentuk hadiah atau pujian dan hukuman harus diberikan kepada peserta didik.
Media yang cocok untuk teori belajar Brunner yakni media 2 dimensi seperti gambar, cat, poster, foto, dan bahan grafik. Dalam hal ini, aplikasi teori kognitif Brunner di sini yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional, kemudian memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif, mencari contoh tugas ilustrasi, kemudian mengatur topik-topik melalui dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian mengevaluasi proses dan hasil belajar. Di sini juga ditampilkan mengenai sintak dari discovery learning. Yang pertama adalah memberikan stimulus atau rangsangan, di mana kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir peserta didik. Kemudian yang kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian membentuk hipotesa atau jawaban sementara dari masalah tersebut. Setelah adanya hipotesa, kemudian adanya data collection atau pengumpulan data. Peserta didik kemudian mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber. Setelah pengumpulan data, kemudian diproses atau pengolahan data. Di sini mengolah data yang telah diperoleh melalui kegiatan, kemudian data tersebut ditafsirkan. Setelah diolah ini dimasuk fase yang namanya verifikasi, pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, yakni di problem statement. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi, yaitu mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Ini adalah tahap-tahap dari discovery learning yang merupakan salah satu wujud dari teori kognitif Brunner. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.